Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Aris Manandar. Kali ini saya buat video ini untuk memenuhi salah satu dari tugas presentasi dari mata kuliah Operation and Supply Chain Management dengan dosen pengampu Bapak Uzahi Istanbul, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama. Jadi tugas kali ini kami diminta untuk membuat tugas presentasi berupa video yang harus menunjukkan kamera atau muka atau wajah kita di layar, ya. Dimana tugas-tugas ini adalah rangkuman dari tugas-tugas sebelumnya yang kemudian kita samarikan dan harus direkam dan minimum 20 menit diupload di YouTube dan dikirimkan linknya. Oke, jadi syarat pertama yaitu wajib menampilkan muka secara live untuk pembukaan dan pada saat menyajikan bahan presentasinya tetap tampil pada pojok layar atau gambar kecil. Kemudian poin nomor 2 kita masuk kepada bahan presentasi. Jelaskan permasalahan umum dari organisasi Anda dan deskripsikan pula secara rinci masalah pada bagian Anda. Bagian saya adalah supplier dengan bisnis utama yaitu usaha laundry. Ya. Kemudian poin nomor 3, ceritakan mengapa masalah tersebut terjadi. Yang selanjutnya adalah jelaskan minimal 3 teori rantai pasok yang akan Anda gunakan untuk penyelesaian masalah tersebut dan berikan contoh masing-masing penyelesaian operasionalnya. Kemudian poin nomor 5, peranan ESCM dan ECRM seperti apa yang dapat membantu menyelesaikan operasional supply chain pada divisi Anda. Dan yang terakhir adalah jelaskan kelebihan dari sistem baru atau usulan dan upaya yang harus dilakukan bagi seluruh yang terlibat seperti teknologi yang digunakan sebagai intranet, extranet, dan internet. Oke, kita masuk kepada permasalahan umum. Globalisasi saat ini telah mendorong terjadinya peningkatan interaksi dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Ditandai dengan semakin banyaknya para pelaku usaha yang beroperasi di bidang usaha. Objek dan bidang yang dijadikan transaksi bisnis antara konsumen dan pelaku usaha adalah berkaitan dengan kebutuhan barang dan jasa, baik itu makro maupun mikro. Saat ini terdapat beraneka ragam bentuk jasa usaha jasa, ya. Salah satunya yaitu jasa pencucian pakaian atau laundry. Maraknya konsumen pengguna jasa laundry bukan berarti tidak adanya masalah dalam menjalankan bisnis laundry, sehingga konsumen mengalami kerugian seperti baju yang luntur saat dicucikan, kehilangan pakaian yang dicuci, tidak tepat waktu, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Pada bagian supplier atau distributor, dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu tidak terlepas dari masalah-masalah umum yang sering menghambat kelancaran usahanya. Beberapa masalah umum dan penting untuk diatasi agar tidak terjadi kerugian antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kehilangan banyak stok barang. Sebagian besar supplier adalah perusahaan dagang yang membeli barang dari produsen atau pabrik, lalu menyetok barang dagangannya di gudang dalam jumlah besar dan kemudian menjual barang-barang tersebut kepada banyak pengecer atau pelanggannya secara bertahap. Karena barang dagangan yang dikelola oleh supplier jumlahnya sangat besar dan biasanya jenisnya juga bervariasi, membuat perusahaan kewalahan dalam mengelola dan mengontrol stok ini. Akibatnya, banyak kehilangan stok terjadi entah karena salah hitung ataupun memang sengaja dicuri secara berkala oleh karyawan sendiri. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka lambat laun bisa menyebabkan perusahaan merugi dan bahkan bisa bangkrut. Lalu, bagaimana cara mengantisipasinya? Untuk masalah stok tentu saja memerlukan sistem inventory yang akurat dalam mengelola stok barang. Nomor 2, piutang lepas kontrol dan tidak tertagih. Supplier yang sadar akan pentingnya mengenai masalah piutang seharusnya menerapkan sistem pengontrol piutang yang baik. Sebuah sistem yang bisa mengingatkan dan menunjukkan data piutang secara detail, termasuk bisa menampilkan umur piutang
per masing-masing faktur yang dibuat. Yang ketiga, tidak memiliki laporan keuangan yang pasti. Pernahkah Anda membandingkan besaran mana antara aset dan hutang usaha Anda? Perusahaan distributor kerap kali membeli barang dagangan ke pabrik secara kredit atau hutang. Belum lagi perusahaan juga mendapatkan pinjaman dana dari bank. Kesehatan usaha tercermin dari laporan keuangan yang dimiliki yang bisa membandingkan besarnya aset, modal, dan hutang. Jika tidak punya laporan keuangan yang transparan, bagaimana perusahaan bisa mengambil keputusan jangka panjang? Bahkan keputusan jangka pendek pun hanya berpatokan pada saldo rekening bank yang tersedia. Kita masuk kepada deskripsi masalah pada bagian supplier. Ini biasanya masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan supplier atau distributor, yaitu meningkatkan persaingan dari produsen. Sistem logistik yang semakin efisien memungkinkan produsen menjual lebih banyak barang langsung ke pengguna akhir melewati distributor. Ditambah lagi, konsolidasi di banyak sektor manufaktur telah menghasilkan produsen besar dengan sistem distribusi nasional. Kemudian pengecer menuntut pengiriman lebih cepat. Saat retail besar memperluas penawaran produk mereka memperketat tenggat waktu pengiriman dan memberlakukan hukuman yang lebih keras pada supplier atau distributor untuk pengiriman yang terlambat. Pedagang grosir juga dapat dikenakan denda karena memberikan informasi produk yang tidak akurat. Banyak perusahaan telah berinvestasi dalam peningkatan sistem ERP dan pelatihan karyawan tambahan untuk memenuhi standar baru. Kemudian permasalahan berikutnya adalah ketergantungan pada harga bahan bakar. Grosir adalah bisnis pengangkutan produk dan harga bahan bakar memainkan peran penting dalam keseluruhan profitabilitas perusahaan. Biaya bahan bakar diesel dapat mewakili porsi yang signifikan dari total biaya operasi grosir. Banyak distributor membebankan biaya ini kepada supplier dalam bentuk pengiriman, tetapi beberapa perusahaan kecil mungkin tidak memiliki pengaruh ini. Kemudian masalah berikutnya adalah kerentanan terhadap perubahan harga. Perubahan biaya yang cepat membuat distributor rentan terhadap perubahan nilai. Membuat supplier rentan terhadap perubahan nilai inventory. Meskipun supplier mencoba membatasi eksposur biaya mereka dengan memberi harga produk sesuai dengan persentase markup pada biaya, persaingan mungkin tidak mungkin untuk menaikkan persediaan mahal ketika harga turun. Kemudian ada masalah keselamatan pekerja, ada bahaya signifikan yang terkait dengan penyimpanan, penanganan, dan transportasi banyak produk. Perusahaan harus menerapkan standar keamanan yang ketat untuk menghindari kegagalan sistem dan menjaga kesiapan menghadapi potensi masalah yang dapat muncul. Yang selanjutnya adalah konsolidasi produsen dan retail. Pedagang grosir kehilangan daya beli karena meningkatnya konsolidasi di antara produsen. Distributor daerah menjadi sasaran empuk akuisisi karena kesulitan bersaing. Rantai teratas meningkatkan pangsa pasar mereka dan terus memanfaatkan diskon pabrikan untuk pembelian besar, memberi mereka pengaruh tambahan dengan distributor yang tidak dapat menawarkan persyaratan serupa. Yang terakhir ada pembelian terpusat oleh pelanggan besar. Alih-alih membiarkan toko membeli secara regional, sebagian besar pembelian sekarang ditangani melalui kantor pusat perusahaan, memberi mereka pengaruh yang lebih besar dengan pemasok dan berpotensi merampingkan seluruh proses pengiriman. Pembelian terpusat kemungkinan besar akan menghilangkan banyak distributor regional dan memilih distributor besar yang dapat melakukan transaksi dalam volume besar dan menerima harga yang lebih rendah. Minimal 3 teori rantai pasok yang digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah yang tadi tersebut beserta contoh-contoh untuk masing-masing penyelesaian operasionalnya. Baik. Yang pertama adalah saya gunakan consumer management. Memiliki tugas utama untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pelanggan maupun calon konsumen. Contohnya kita bisa menggunakan CRM, yaitu berusaha memanfaatkan internet dan teknologinya untuk mengintegrasikan perusahaan dengan seluruh calon konsumen maupun pelanggannya dari sisi demand-nya. Kemudian teori yang kedua adalah order management. Saya gunakan hal pertama yang harus diurus oleh modul ini adalah